Bab 553. Kapan pernah menundukkan kepala? Menyerah. Hilman tidak pernah memikirkan hal ini. Kenapa tidak bisa menyerah? Seperti yang dia katakan, martabat, tulang punggung, jika ada satu lagi, itu adalah kesombongan. Sekte pedang telah diwariskan hingga hari ini, sejak kapan menundukkan kepala kepada musuh. Tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Dan alasan mengapa Hilman menyerang membunuh Nando adalah karena Nando akan berlutut bersama Sekte Pedang. Sebelumnya dia masih bisa bersikap sabar terhadap Nando, itu karena Nando memiliki niat egois, tetapi bagaimanapun juga, dia masih demi Sekte Pedang dan hatinya masih ada Sekte Pedang. Namun kini, langkah Nando tak diragukan lagi, sama saja dengan mengkhianati Sekte Pedang. Jika Sekte Pedang benar-benar menyerah, nenek moyang Sekte Pedang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mati tidak tenang. Bunuh. Hilman memimpin dalam penyerangan para master klan keluarga Tang. Di Sekte Pedang, kultivator pedang lainnya juga bergegas menuju para master klan keluarga Tang. Pada saat yang sama, saat ini Sekte Pedang mengorbankan semua formasi pedang. Pada saat ini, Sekte Pedang tidak lagi berani menyimpan kekuatan sedikit pun. Semua kartu truf telah digunakan. Formasi pedang terus muncul dari Sekte Pedang, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling silang dari langit. Untuk sementara, Sekte Pedang masih unggul. Tentu saja, ini terutama karena formasi pedang Sekte Pedang. Sebagian besar formasi pedang ini peninggalan puluhan ribu tahun lalu, dan bisa dengan mudah membunuh para master alam Taoisme. Tentu ada juga kekurangannya, yaitu memakan banyak kekuatan, dan setiap formasi pedang memakan banyak kekuatan. Tetapi pada saat ini, sekte akan dihancurkan. Sekte pedang secara alami tidak akan peduli dengan hal ini. Di udara, wajah nona pertama Tang tanpa ekspresi, dan pria berbaju besi di sampingnya tidak bergerak. Pada saat ini, Tetua Yue berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona pertama, jika ini terus berlanjut, kita akan menderita kerugian besar." Nona pertama keluarga Tang terdiam. Tetua Yue berkata lagi, "Biarkan sekelompok master lainnya datang." Keluarga nona pertama Tang menatap Tetua Yue dengan dingin. "Bagaimana kalau semua master klan keluarga Tang panggil kemari?" Tetua Yue ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tapi jika terus seperti ini, tidak akan baik bagi kita." Nona pertama keluarga Tang memandang pria berbaju besi di sampingnya, "Tahan Holy Swordsman itu." Pria berbaju besi itu mengangguk. Saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Hilman. Boom! Sebuah ledakan terdengar tiba-tiba. Nona pertama keluarga Tang berkata lagi, "Serang." Tetua Yue dan yang lainnya juga bergegas keluar. "Angkat pedang." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah Sekte Pedang, dan saat berikutnya, pedang di tangan murid Sekte Pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba naik ke langit. Di udara, belasan ksatria dari klan keluarga Tang tiba-tiba berdiri berjajar dan menebas pedang panjang di tangan mereka. Cici. Seberkas cahaya pedang menebas, dan dalam sekejap, suara robekan terus berlanjut di langit di atas Sekte Pedang. Tapi di Sekte Pedang, selalu ada orang mati di setiap saat. Pemanah. Anak panah ke-9 pemanah bisa dikatakan tak kenal lelah, kecuali para master alam Taoisme yang bisa menahan di depan. Para master Sekte Pedang sama sekali tidak bisa menghentikan panah mereka. Namun, di antara para master di pihak klan keluarga Tang, ada juga orang-orang yang gugur, dan 5 ksatria klan keluarga Tang telah gugur. Sekte Pedang dan para kultivator pedang ini tidak mampu melawan kekuatan tempur, apalagi dengan formasi pedang tersebut. Bahkan para ksatria keluarga Tang ini pun sulit untuk bertahan.
Secara keseluruhan, keluarga Tang dominan. Lembaga seni bela diri. Di samping William, Donnie berkata dengan sungguh-sungguh, sekte pedang ini takutnya tidak akan bertahan lagi. William berkata dengan sungguh-sungguh, jika sekte pedang hancur. Donnie menatap William, guru. William berkata dengan nada ringan, nona pertama keluarga Tang ini memiliki ambisi besar. Jika harta karun itu tidak berada di tangan sekte pedang, maka dia akan berurusan dengan siapa? Tentu saja dengan Mile. Dan Mile, meskipun bukan orang lembaga seni bela diri aku, tapi dia berkaitan erat dengan lembaga seni bela diriku, dan saat itu tiba, dia sangat mungkin menggunakan ini sebagai alasan untuk menargetkan lembaga seni bela diri aku. Dan saat itu, bagaimana lembaga seni bela diri aku bisa melawan klan keluarga Tang? Donnie berkata dengan sungguh-sungguh, maksud guru ingin membantu sekte pedang. Tapi jika melakukan ini, tidak diragukan lagi pasti akan langsung melawan klan keluarga Tang. William melihat ke arah sekte pedang, lembaga seni bela diri, entah menyinggung mereka atau tidak, mereka pasti akan menyerang lembaga seni bela diri kita. Bicara sampai di sini, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Perintah berlanjut, semua master lembaga seni bela diri akan mendukung sekte pedang. Suara itu jatuh, sosoknya bergetar, dan langsung bergegas menuju sekte pedang. Donnie ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti dengan cepat. Tak lama kemudian, para master lembaga seni bela diri bergegas menuju sekte pedang. William tahu betul, nona pertama keluarga Tang ini terlalu ambisius. Sekte pedang mati, target lawan berikutnya kemungkinan besar adalah lembaga seni bela diri. Dan pada saat itu, tidak ada pasukan kekuatan yang akan datang membantu lembaga seni bela diri. Di atas sekte pedang, situasi berbalik dalam sekejap dengan masuknya para master lembaga seni bela diri. Terutama, lembaga seni bela diri juga meluncurkan barisan besar untuk mulai menargetkan para ksatria klan keluarga Tang. Di udara, wajah nona pertama keluarga Tang menjadi sangat jelek. Dia tidak ragu sama sekali, semuanya mundur. Segera, semua master klan keluarga Tang mundur keluar kota-kota Shenwu. Dan para master sekte pedang dan lembaga seni bela diri tidak mengejar. Kedua belah pihak saling berhadapan. Nona pertama keluarga Tang menatap William, apa maksud lembaga seni bela diri? William berkata dengan suara rendah, kota Shenwu ini bukan wilayah klan keluarga Tang, tolong bawa orang-orangmu pergi bersamamu. Sudut mulut nona pertama keluarga Tang terangkat sedikit, mencibir, lembaga seni bela diri hebat. Bicara sampai di sini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit muram. Aku lihat lembaga seni bela diri kamu ini ingin dikubur bersama dengan sekte pedang. Ketika suara itu jatuh, dia membuka telapak tangannya, jimat transmisi suara tiba-tiba naik ke langit. Di dalam kota Shenwu, Kilman muncul di samping William, ekspresinya agak rumit, saudara William. William berkata dengan nada ringan, jangan sebut dulu kejadian masa lalu. Yang penting sekarang adalah melewati ini bersama-sama. Kilman mengangguk sedikit. Keduanya melihat ke kejauhan. Tampak jelas nona pertama klan keluarga Tang memanggil pembantu lagi. Segera, sekelompok kavaleri lain muncul di atas sekte pedang. 20 orang. Tak hanya itu, ada juga 2 kera raksasa sebesar bukit. Begitu 2 kera raksasa ini muncul, seluruh ruang hampa langsung bergetar, seolah-olah terguncang, sangat mengerikan. Pada saat ini, nona pertama keluarga Tang tiba-tiba melihat celah di ruang hampa dan berkata dengan dingin, adikku yang baik, apakah kamu begitu pelit? Tidak bisakah kamu memberiku lebih banyak sekaligus? Pada saat ini, seorang pria ilusi tiba-tiba muncul di celah ruang hampa.
Pria ilusi itu menatap nona pertama keluarga Tang. Ini adalah batas yang bisa keluarga berikan kepadamu. Jika kamu gagal kali ini, kakakku yang baik, kamu akan berada di bangku cadangan. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Wajah nona pertama keluarga Tang sedingin es. Dia tidak menyangka lembaga seni bela diri akan tiba-tiba menyerang. Kali ini, dia mendorong dirinya ke sudut. Murid-murid terbaik klan keluarga Tang dapat memobilisasi beberapa ksatria klan keluarga Tang, tetapi ada satu persyaratan, yaitu harus membawa manfaat bagi keluarga. Selama itu membawa manfaat bagi keluarga, apapun bisa dibicarakan. Dan pengorbanannya lebih besar dari keuntungannya, itu akan menjadi masalah besar. Dia tidak punya jalan keluar sekarang. Karena beberapa ksatria keluarga Tang telah meninggal, melatih ksatria ini sangat sulit, bisa dibilang masing-masing membutuhkan banyak uang untuk melatihnya. Tentu saja, jika mengalahkan sekte pedang dan lembaga seni bela diri dan harta karun itu, meskipun semua ksatria klan keluarga Tang mati, itu tidak akan sia-sia. Memikirkan hal ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Dia memandang kota Senwu dan hendak berbicara. Saat ini, William tiba-tiba berkata, biarkan klan keluarga Tang melihat kartu truf lembaga seni bela diri kita. Di belakangnya, Doni tiba-tiba berbalik dan menghilang. Setelah beberapa tarikan napas, di lembaga seni bela diri, aura kuat tiba-tiba naik ke langit. Kemudian, patung batu super muncul di depan mata semua orang. Patung batu super ini bahkan lebih besar dari kera raksasa itu. Tak hanya itu, di lembaga seni bela diri tiba-tiba muncul 3 orang tua berambut putih, dan ketiganya adalah tubuh jiwa. Holy Martial. Melihat ketiga orang ini, wajah nona pertama keluarga Tang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Hilman tiba-tiba berkata, keluarkan pedang. Suara itu jatuh, 18 pedang tiba-tiba terbang keluar dari makam pedang di belakang gunung sekte pedang. Segera, 18 pedang melayang di atas sekte pedang. Setiap pedang adalah level alam keberuntungan. Yang terpenting, pedang ini mengandung kesungguhan tekad pedang Tao yang kuat. Pedang-pedang ini adalah pedang leluhur sekte pedang. Begitu ada leluhur yang telah gugur, dimanapun mereka berada, selama tidak memiliki keturunan, pedangnya akan kembali ke sekte pedang. Nenek moyang sekte pedang menggunakan pedang yang kuat ini untuk membuat formasi pedang. Ini juga bisa dikatakan sebagai kartu truf terakhir dari sekte pedang. Setelah 18 pedang muncul, momentum pedang yang perkasa langsung menyelimuti nona pertama keluarga Tang. Master berbaju besi keluarga Tang tiba-tiba memblokir di depan nona pertama Tang. Tidak hanya itu, tetapi juga kavaleri keluarga Tang juga memblokir di depan nona pertama Tang. Berbahaya. Ini adalah perasaan semua master klan keluarga Tang saat ini. Di sisi lain, nona pertama Tang tampak tenang. Dia melirik 18 pedang itu, kemudian melihat ke arah Hilman, sampai sekarang baru mengeluarkannya. Jika tidak salah, 18 bilah pedang ini hanya boleh digunakan sekali, benarkan? Hilman tanpa ekspresi, meskipun hanya bisa digunakan sekali, tapi bisa mengambil nyawamu. Seperti yang dikatakan nona pertama Tang, formasi pedang ini hanya bisa digunakan sekali, karena alasan mengapa 18 bilah pedang ini begitu kuat, karena pedang itu berisi kesungguhan tekad Tao pedang dari Master Sekte Pedang. Dan sekali digunakan, kesungguhan tekad pedang Tao itu akan menghilang, dan saat itu pedang-pedang tersebut hanyalah senjata dewa tingkat alam keberuntungan. Nona pertama Tang mencibir, ingin membunuhku, tidakkah kamu terlalu percaya diri? Hilman berkata dengan suara rendah, di antara 18 pedang ini, ada 18 kesungguhan tekad Tao pedang Holy Swordsman Super,
dan 18 formasi pedang super, sekali digunakan, bisa membunuh dewa dan hantu, apalagi hanya kamu. Kalau tidak percaya, aku bisa membiarkanmu mencobanya sekarang. Nona pertama Tang hendak berbicara. Saat ini, pria berbaju besi di sampingnya tiba-tiba berkata, tak bisa blokir. Nona pertama Tang memandang pria berbaju besi itu, dan pria berbaju besi itu berkata lagi, tak bisa blokir. Mendengar ini, wajah Nona pertama Tang tiba-tiba tenggelam. Tidak jauh dari situ, William tiba-tiba berkata, Nona pertama Tang, aku tidak berani bilang pasti bisa menang, tetapi jika lembaga seni bela diri dan sekte pedang bersatu, meskipun kamu bisa menang, itu pasti kemenangan tragis. Setidaknya 80% dari orang yang kamu bawa ke sini akan mati di sini, bahkan mungkin semuanya. Saat itu tiba, lembaga seni bela diri aku dan sekte pedang akan berjuang sampai mati, kamu juga tidak akan bisa mendapatkan apapun. Adapun klan keluarga Tang dan Master, aku percaya, kalian tidak berani datang ke kota Shenwu dengan seluruh pasukan, kalian juga memiliki musuh, kan? Setelah hening sejenak, Nona pertama Tang berkata, mundur. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan master klan keluarga Tang. Tapi tidak lama setelah dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik melihat ke arah kota Shenwu. Jika hanya lembaga seni bela diri, sekte pedang, aku, klan keluarga Tang, tentu tidak perlu mengorbankan terlalu banyak untuk menghadapinya, tapi jika lembaga seni bela diri dan sekte pedang memiliki harta karun itu. Bicara sampai di sini, sudut mulutnya sedikit terangkat. William berkata dengan sungguh-sungguh, kamu jelas-jelas tahu bahwa harta karun itu ada pada Mile. Nona pertama Tang menggelengkan kepalanya, tidak ada pada Mile, ada pada kalian. Mendengar ini, ekspresi William dan Hilman menjadi jelek. Pada saat ini, Nona pertama Tang berkata lagi, Tuan Muda Ye, aku tahu kamu dalam kegelapan, aku akan memberimu sepatah kata, kapan saja, pintu klan keluarga Tang aku terbuka untukmu, mempersilakan kamu untuk bergabung, haha. Bersambung.